Anak-anak Kereta Api. Karya E. Nisbet. Bab 1. Setelah ayah pergi. Tadinya mereka bukanlah anak-anak kereta api. Maksudku, mereka bukan anak-anak yang biasa bermain di sepanjang lintasan kereta api atau yang rumahnya di sekitar situ. Kurasa mereka pun tidak pernah berpikir tentang rel kereta api. Kecuali sebagai sarana untuk pergi ke Mesklin, ke kantor Cooks, ke gedung pantomim, kebun binatang, dan museum lilin Madame Tussauds. Mereka cuma anak-anak biasa yang tinggal di pinggiran kota bersama ayah dan ibu, dalam sebuah rumah biasa berdinding bata merah, yang kaca pintu depannya berwarna-warni, dengan sebuah selasar luas berlantai ubin yang disebut hall, ruang tamu, kamar mandi berkeran air panas dan dingin, bel listrik, jendela-jendela panjang seperti pintu yang menghadap ke kebun, dengan cat putih di mana-mana, dan segala macam perlengkapan modern. Begitu yang dikatakan agen penyewaan rumah. Mereka bertiga, Roberta yang paling tua. Tentu saja ibu tak pernah pilih kasih. Tapi seandainya ibu punya anak kesayangan, pastilah Roberta yang dipilihnya. Yang kedua, Peter namanya. Cita-citanya menjadi insinyur. Yang paling muda, Phyllis. Artinya, yang selalu mujur. Ibu tak pernah menghabiskan waktunya dengan berkunjung dan mengobrol bersama wanita-wanita yang membosankan atau duduk terkantuk-kantuk karena bosan menantikan kawan-kawannya yang juga membosankan datang mengunjunginya. Ibu selalu siap bermain dengan anak-anak, membacakan cerita, dan membantu mereka menyelesaikan PR. Di samping itu semua, bila anak-anak sedang sekolah, ibu menulis cerita untuk mereka dan membacakannya keras-keras setelah acara minum teh di sore hari. Ibu juga menulis puisi yang lucu-lucu bila mereka berulang tahun, dan untuk memperingati peristiwa-peristiwa istimewa lainnya. Misalnya, waktu memberi nama anak-anak kucing yang baru dilahirkan, waktu membelikan perabot baru untuk rumah boneka, atau waktu mereka sembuh dari sakit gondong. Ketiga anak yang beruntung itu selalu memperoleh apa yang mereka inginkan. Baju-baju bagus, perapian yang hangat, kamar bermain yang penuh mainan, dan dinding kamar berlapis kertas dinding bergambar tokoh-tokoh dongeng. Mereka juga punya seorang pengasuh yang periang dan baik hati. Dan seekor anjing bernama James, anjing milik mereka bertiga. Itu semua masih ditambah seorang ayah yang sempurna. Tak pernah marah, selalu adil, dan selalu siap diajak bermain. Ya, paling tidak, kalau suatu saat ayah tidak siap bermain, ayah akan memberikan alasan yang bagus atau menjelaskannya pada anak-anak dengan cara yang lucu dan amat menarik. Hingga anak-anak yakin bahwa ayah terpaksa tak bisa bermain bersama mereka. Kau akan mengira mereka seharusnya amat bahagia. Iya, mereka memang bahagia, tapi tidak menyadari betapa bahagianya mereka sampai suatu saat kehidupan yang menyenangkan di Villa Edgecombe itu terpaksa ditinggalkan. Mau tak mau mereka harus menjalani kehidupan yang amat berbeda. Perubahan itu datangnya begitu tiba-tiba. Peter berulang tahun yang ke-10. Salah satu hadiah yang diterimanya adalah mainan lokomotif yang bentuknya amat sempurna. Hadiah-hadiah lainnya amat menarik. Tapi yang paling menarik adalah si lokomotif. Sampai 3 hari penuh, daya tariknya tidak berkurang. Dan kemudian, entah karena Peter belum berpengalaman atau karena maksud baik Phyllis, dua-duanya bisa saja benar. Atau karena sebab lain lagi, tiba-tiba si lokomotif meledak. James kaget sekali mendengar letusan itu. Saking takutnya, seharian ia tak berani pulang. Binatang-binatang mainan penghuni Bahtera Nabi Nuh mainan hancur berkeping-keping. Tapi hanya itulah korbannya. Yang lebih parah, si lokomotif rusak dan perasaan Peter amat kecewa. Kakak dan adiknya bilang Peter menangisi mainannya. Tapi tentu saja anak lelaki berumur 10 tahun sudah tak pernah menangis lagi, seburuk apapun nasibnya. Kata Peter, matanya jadi merah karena ia terkena influenza. Ternyata memang benar. Meskipun Peter tak menyangka akan begitu ketika mengucapkannya, namun keesokan harinya ia benar-benar terpaksa berbaring di tempat tidur. Ibu sudah cemas, jangan-jangan Peter sakit campak. Tapi tiba-tiba bocah itu duduk tegak di tempat tidurnya dan berkata, "Aku benci havermut. Aku benci bubur gandum. Aku benci roti celup susu. Aku ingin turun dari tempat tidur dan makan makanan beneran." "Apa yang kau sukai?" tanya ibu.
Sample complete. Ready to continue?